Selamat datang pada video tutorial pemrograman berorientasi objek. Pada materi kali ini akan dibahas mengenai salah satu konsep lain dari pemrograman berorientasi objek, yaitu inheritance. Inheritance yang berarti pewarisan sifat. Dengan menggunakan inheritance, memungkinkan kita untuk dapat menggunakan kembali kode-kode yang terdapat pada base class atau kelas dasar atau juga kelas induk untuk kemudian diturunkan pada derive class atau yang disebut dengan kelas turunannya. Struktur untuk menulis inheritance pada bahasa C++ ialah terdiri dari kelas, kemudian nama kelasnya, kemudian kita buat kurung kurawal buka dan titik koma. Ini untuk kelas induknya. Sedangkan untuk kelas turunannya, strukturnya ialah kelas, kemudian nama kelasnya, dan diikuti oleh titik 2. Setelah itu, penentu pewarisan. Penentu pewarisan ini bisa berupa public, private, atau protected. Misalnya, saya buat public. Dan kemudian, nama kelas induknya. Setelah itu, titik kurung kurawal buka, kurung kurawal tutup, dan titik koma. Jika kita menggunakan public sebagai modifier penentu warisan, maka secara otomatis member public yang terdapat pada kelas induk akan menjadi member public, dan juga member protected yang terdapat pada kelas induk akan menjadi member protected. Sementara untuk member private pada kelas induk tidak akan diwariskan pada kelas turunannya. Sementara untuk protected, jika kita menggunakan protected sebagai penentu warisan, maka secara otomatis member public akan menjadi protected dan member protected akan menjadi protected. Sedangkan untuk private, maka secara otomatis member public akan menjadi private, dan juga untuk member protected pada kelas induk akan menjadi member private pada kelas turunannya. Sebagai contohnya, misalnya di sini saya membuat kelas dengan nama hewan. Kemudian di dalam kelas hewan terdapat atributnya, yaitu misalnya integer jumlah kaki, kemudian char nama, dan kemudian juga char warna. Karena atribut ini mau diturunkan untuk kelas turunannya, maka kita menggunakan modifier protected. Kemudian untuk set targetannya kita juga perlu buat void set jumlah kaki, integer jumlah kaki. Kemudian di sini kita masukkan
nilai jumlah kaki pada parameter untuk dimasukkan ke dalam jumlah kaki pada kelas hewan. Maka caranya ialah menggunakan this jumlah kaki sama dengan jumlah kaki. Buat juga untuk setter untuk nama dan warna. Void set nama, char misalnya n. Kemudian jangan lupa menambahkan include string.h. Kemudian di sini kita buat strcpy nama, n. Selain itu juga void set warna, char w. strcpy warna, w. Ini adalah untuk setter. Sedangkan untuk getternya, kita mulai dari get jumlah kaki, integer get jumlah kaki, return jumlah kaki. Kemudian untuk char bintang get nama. Selanjutnya return nama. Dan yang terakhir untuk getter get warna, return warna. Kemudian untuk kelas turunannya kita buat, misalnya di sini kita mempunyai turunan dari kelas hewan ialah kelas ayam, di mana kita di sini pakai penentu warisannya ialah modifiernya public, kemudian public nama kelas induk yaitu hewan. Misalnya kita membuat atribut yang terdapat dari kelas ayam ialah dengan menggunakan private integer paruh. Jangan lupa juga membuat setter getter untuk paruhnya. Void set paruh. Paruh sama dengan P. Dan kemudian kita buat juga integer get paruh. Return P. Return paruh. Dan kemudian misalnya kita membuat sebuah kelas lagi, misalnya kelas ikan yang merupakan turunan dari hewan. Nah, di sini kita juga menggunakan private, misalnya integer sirip. Dan kemudian juga kita harus buat setter dan getter untuk siripnya. Void set sirip, misalnya integer s. Kemudian sirip sama dengan s. Selanjutnya untuk getter dari sirip, integer get sirip. Return sirip. Selain itu, kita juga bisa melakukan penurunan sifat dari kelas turunannya. Misalnya saja, kita bisa buat kelas anak ikan yang merupakan extends dari kelas ikan. Apabila kita telah selesai membuat keseluruhan kelasnya dan juga inheritance-nya, maka kita bisa tinggal membuat objeknya.
Contohnya untuk membuat objek dari ikan. Maka caranya ialah kita tinggal membuat ikan. Kemudian misalnya namanya myfish. Nah, setelah itu kita bisa melakukan set terhadap atribut yang terdapat pada ikan. myfish.set. Bisa kita lihat bahwa setter yang terdapat di sini berasal dari kelas induknya, yaitu kelas hewan. Maka kita bisa langsung menggunakan setter yang terdapat pada kelas hewan. Misalnya saya tinggal buat set jumlah kaki. Misalnya untuk ikan, kakinya 0. Dan juga myfish.set nama. Misalnya namanya adalah fish. Dan myfish.set sirip. Misalnya siripnya 2. Dan myfish.set warna. Untuk warnanya kita buat misalnya biru. Apabila kita cetak, kita dapat melihat kalau semuanya bisa terpanggil sesuai dengan atribut yang telah kita set dan juga tergantung dengan atribut apa saja yang ingin ditampilkan. Contohnya, misalnya di sini kita buat nama myfish.get nama. Dan juga misalnya untuk warna myfish.get warna. Ketika dijalankan, maka yang akan muncul ialah nama fish dan warnanya ialah biru. Pada konsep inheritance, yang dijalankan terlebih dahulu ialah kelas parentnya atau kelas induknya. Setelah itu baru kemudian kelas anaknya. Misalnya ini ikan. Untuk membuktikan kelas mana terlebih dahulu yang akan dijalankan, kita bisa menggunakan konstruktor. Misalnya untuk kelas hewan, di sini kita buat hewan. Kemudian tinggal kita cetak cout konstruktor hewan dijalankan. Selanjutnya ayam. Di sini juga bisa saja saya cetak ayam cout konstruktor ayam dijalankan. Kemudian untuk ikan, kita buat ikan, dan di sini kita cout konstruktor ikan dijalankan. Dan yang terakhir untuk anak ikan, kita buat anak ikan cout juga konstruktor anak ikan dijalankan. Ketika kita jalankan kembali, di sini bisa kita lihat walaupun objeknya hanya berupa ikan myfish, namun dia juga menjalankan mulai dari konstruktor hewan. Setelah itu, dia baru akan menjalankan konstruktor ikannya. Jika kita menambahkan sebuah fungsi,
di kelas induknya. Misalnya di hewan kita membuat sebuah fungsi baru dengan nama void makan. Di sini kita melakukan cout hewan makan. Apabila kita menggunakan myFish ini, kita juga bisa langsung memanggil fungsi makan yang terdapat pada kelas hewan. Dapat dilihat bahwa hewan makan akan muncul. Sekian materi hari ini dan terima kasih.